Sudah bisa kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gisawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu man arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kalapas kelas 2A Pematang Siantar, Kalapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar beserta seluruh jajaran personalia Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar. Umumnya yang saya muliakan para jamaah Masjid At-Taubah yang turut hadir dalam pengajian rutin Kamis yang diadakan setiap minggunya, setiap hari Kamis. Puji serta rasa syukur kita hanya milik Allah. Salawat salam kita buat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajian yang lalu kita sudah membahas persoalan rumah tangga, bahwa rumah tangga itu pertama sekali dibina dari sejak perkawinan. Walaupun tidak tuntas penyampaian itu kemarin, tapi poin-poin besarnya sudah disampaikan. Artinya apa? Kalau pengajian itu tidak tuntas, tidak detail atau kurang tuntas atau kurang detail, maka untuk mendetailkannya adalah season tanya jawab. Untuk menyempurnakan pertemuan-pertemuan lalu, itu disempurnakan di season tanya jawab. Maka apa yang kurang tuntas, apa yang kurang detail disampaikan, apa yang masih rancu, itu ditanyakan di pertemuan berikutnya dalam sesi tanya jawab. Karena kita menyediakan sesi tanya jawab itu selama setengah jam. Setengah jam itu sudah cukup banyak ya. Baik, ada satu hadis Nabi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Beliau pernah berpesan kepada kita umatnya, ketika engkau dilahirkan wahai anak Adam. Begitu kira-kira bahasa Indonesianya. Waladat ummuka ya bani Adam. Tatkala telah dilahirkan ibumu engkau wahai manusia. Anak Adam itu manusia maksudnya. Anta bakian, kamu itu menangis. Anta bakian, kamu itu menangis. Wan nasi saudika au haulika yudahikis surur atau tudahikis surur. Orang-orang melihatmu saat kelahiranmu itu dalam keadaan senang gembira. Waladat ummuka ya bani Adam, tatkala engkau telah dilahirkan ibumu wahai anak Adam, wahai manusia, anta bakian, kamu tuh menangis. Wan nasi saudika wa auhaulika tudahikis surur,
Sementara orang-orang yang melihat kelahiranmu itu dalam keadaan gembira. Makanya ketika ada kita tengok orang melahirkan, yang menjenguknya pasti, kalau ini tradisi zaman dulu ya, yang menjenguknya itu bawa oleh-oleh gitu, pasti bawa oleh-oleh gitu. Apakah dia gula, apakah dia teh, apakah dia roti, bawa oleh-oleh lah yang jelasnya. Apakah dia kain panjang, benar nggak? Memang seperti itu. Tradisi kita itu masih luhur gitu. Karena senangnya hati dengar kawan atau tetangga atau keluarga anaknya baru lahir, maka kita datang menjenguknya, kita bawa oleh-oleh semampu kita membawanya. Enggak kita bawa oleh-oleh, paling tidak kalau semua pulang kita salamkan duit. Benar nggak? Benar ya. Tapi apa lanjutan hadis ini? Apa lanjutan hadis Nabi ini? Fajtahid li nafsika, maka sungguh-sungguhlah kau untuk dirimu, berjuanglah engkau untuk dirimu. Fajtahid li nafsika, sungguh-sungguhlah engkau untuk dirimu. Fi mautika, pada saat kematiannya. Wan nasi saulika au haulika bakian wa anta ilallahi dahikis sarur. Usahakan saat kematianmu orang benar-benar menangis kehilanganmu, mendoakanmu, sementara engkau kembali kepada Allah dalam keadaan gembira. Dalam keadaan gembira. Maksud Nabi itu, hidupnya puncaknya harus kita temukan, harus kita raih. Puncak hidup ini, kemenangan akhirnya itu adalah husnul khotimah. Ini kita punya takdir masing-masing ini Pak. Nggak ada jaminan satu ayat Al-Quran menerangkan untuk diri saya, untuk bapak-bapak, bahwa bapak besok akan husnul khotimah kalau nggak berjuang. Nggak ada. Jadi husnul khotimah itu adanya perjuangan Pak. Fajtahid li nafsika, berjuanglah engkau untuk dirimu, kata Nabi. Berusaha. Yang namanya berjuang, yang namanya berusaha, yang namanya sungguh-sungguh, pastilah tidak enak, nggak sesuai dengan nafsu. Pasti banyak susahnya, pasti banyak nggak enaknya, pasti banyak capeknya. Kenapa? Karena setan nggak setuju, nafsu nggak terima. Nafsu maunya senang, maunya kenyang, maunya menang, maunya tenang. Itu mau nafsu. Yang susah-susah nafsu nggak mau, yang lapar-lapar nafsu nggak mau. Ya, yang sibuk-sibuk nafsu nggak mau. Yang kalah pun juga nafsu nggak mau. Jadi kalau ada orang pantang tak mau kalah, itu ngikuti nafsu itu, ngikuti nafsu itu, belum mengekang nafsu. Ngomong mau menang aja, itu ngikuti nafsu itu, nggak mau kalah, pantang tak mau kalah, ya, itu ngikuti nafsu. Fajtahid li nafsika, maksudnya tahan nafsumu, berjuang engkau untuk memelihara nafsu.
Kemudian masuk kita kepada ciri-ciri husnul khotimah. Ciri-ciri husnul khotimah. Satu, taubatnya berterima. Itu orang akan husnul khotimah, Pak. Taubatnya berterima. Siapa orang yang berterima taubatnya, itu insya Allah kalau dia istiqomah, tetap pendirian, teguh pendirian, nggak balik ke belakang, nggak balik rusak lagi, itu insya Allah husnul khotimah. Ya, dijamin itu husnul khotimah. Bi insya Allah itu husnul khotimah. Pertanyaannya, Ustadz, kayak mana ciri-ciri orang yang berterima taubatnya? Kan ini kan, sementara yang nerima Allah. Kita kayak mana tahu seseorang itu berterima, udah diterima taubatnya? Kan jadi pertanyaan itu ya. Karena ciri-ciri orang yang husnul khotimah itu yang pertama adalah taubatnya diterima oleh Allah. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kayak mana kita mengenali diri kita atau orang lain bahwa taubatnya sudah diterima? Nah, ini perlu jawabannya. Jawabannya, dia semangat enggak beribadah. Kalau malas-malas, itu belum berterima taubatnya. Jadi ukur aja dulu diri kita masing-masing. Ini kita kan orang-orang yang bertaubat ini di Majelis Taubah ini kan. Malas enggak Bapak bertaubat? Beribadah. Amalan-amalan sunnah malas enggak ngerjakannya? Amalan-amalan wajib malas enggak ngerjakannya? Masih malas Ustaz. Masih malas. Itu belum berterima taubat Bapak. Sungguh-sungguh lagi minta ampunnya. Sungguh-sungguh lagi Bapak minta ampunnya. Itu taubat kita belum berterima. Kenapa? Kita masih malas. Ya. Yang kedua, ciri-ciri husnul khotimah itu tidak mudah buruk sangka, baik sama makhluk maupun sama Allah. Kalau buruk sangka, Pak, itu payah husnul khotimah. Sikit-sikit buruk sangka, sikit-sikit sangka buruk, itu payah Pak husnul khotimah. Dijamin Pak itu payah husnul khotimah. Jadi buruk sangka sama orangnya tidak boleh Pak. Walaupun buruk sangka itu benar adanya, baik sangka sama dia itu salah adanya, itu tetap kita tidak boleh buruk sangka. Hindari buruk sangka, hindari sangka buruk. Dan ini payah untuk menghilangkan dari hati yang terbiasa buruk sangka. Payah itu. Kalau kita sudah terbiasa buruk sangka, payah menghilangkannya itu. Cara menghilangkannya masa payah terus gak bisa Ustaz? Bisa, tapi walaupun payah tapi bisa. Apa menghilangkan buruk sangka itu? Zikrul maut. Ingat orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang selalu ingat mati. Dan ingat mati ini insya Allah latihan untuk kita tidak mudah terkontaminasi hati ini dengan sangka buruk. Terus ini udah terbujur kaku ini Ustaz. Manusianya sudah terbujur kaku ini Ustaz. Udah mati dia Ustaz. Orang yang sudah mati gak akan hidup lagi walaupun barang sedetik. Gak akan balik lagi ke dunia ini. Udah mati dia Ustaz. Terus kayak mana kita mengetahuinya kalau dia husnul khotimah atau tidak husnul khotimah?
sanggup dia enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau paling sedikit kalimat Allah terakhir kali pas mau menghembuskan napas terakhir. Karena kata Nabi, siapa yang akhir kalamnya mengakhiru kalamihi la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia langsung masuk surga bi ghairi hisab, tidak ada hisab baginya, langsung masuk surga. Itulah yang husnul khotimah, Bapak. Terus apa kira-kira mudah mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan genting? Dibilang hidup ndak hidup, dibilang mati ndak mati. Namanya sakaratul maut atau koma. Apa mudah mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat Allah setidak-tidaknya? Apa mudah mengucapkan itu? Tidak, Bapak. Tidak mudah. Terus kayak mana caranya Ustadz biar mudah? Dilatih banyak-banyak, diseringkan setiap saban hari, siang dan malam, asi wali bekar, pagi dan petang. Ucapkan la ilaha illallah banyak-banyak semasa hidup. Latih lidah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi kan pernah pesan kepada sahabat, jadidu imanakum, perbarui selalu iman kalian, sahabat-sahabatku, kata Nabi. Datang sahabat-sahabat tanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbarui iman kami, kata sahabat-sahabat. Apa kata Nabi? Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyakkan kalian ucapkan la ilaha illallah. Itu banyak-banyakkan, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun dalam keadaan genting, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seringkan, Pak, di dalam hati, di dalam kolbun ini, di dalam hati, ucapkan sering-sering kalimat la ilaha illallah. Kalau nggak diucapkan sering-sering, nggak akan terucap itu, Pak, dalam keadaan koma. Sulit itu, Pak. Pasti mikirin sakitnya. Nggak refleks itu, Pak. Nggak akan refleks itu mengucapkan kalimat tauhid itu. Jadi kembali kepada hadis di awal tadi, fajtahid li nafsika fi mautika, berusahalah engkau atas dirimu pada saat kematianmu, wan nasi saulika au haulika, bagian orang-orang melihatmu di sekelilingmu dalam keadaan menangis sejadi-jadinya, kehilangan sejadi-jadinya, mendoakanmu benar-benar kehilanganmu, wa anta ilallahi tadahhakis surur, kamu kepada Allah kembali dalam keadaan ucapkan kalimat la ilaha illallah, senang gembira bertemu Allah. Ini, Pak. Jadi kalau sudah senang gembira bertemu Allah, nggak salah lagi Ustaz pada saat kita mati mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Duhai jiwa yang tenang, tenang santai gembira. Sudah siap engkau sholat, sudah siap engkau puasa, sudah siap engkau zakat, sudah siap engkau beribadah. Enggak ada lagi kerjamu lagi di dunia ini. Kau tinggal sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan radiyatan mardiyah, dengan sukacita yang baik, dengan sukacita yang menggembirakan. Radiyatan mardiyah, sukacita yang menggembirakan. Fadkhuli fi ibadi, maka Allah pun akan mengatakan kepadamu, masuklah kepada golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, maka masuklah engkau dalam surga-Ku, kata Allah. Dalam surah apa itu? Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ada itu ayat yang terakhir dari surah Al-Fajr itu dia. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yashr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil awtad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمن. Gimana tadi? Amma idza mabtalahu rabbuhu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Gitu. Jadi wajar nanti kalau ada orang mengaji di depan jenazah kita, mengucapkan kita itu mutmainnah. Kenapa? Karena kita sudah ada ciri-ciri husnul khotimah. Mukanya berseri-seri, harum badannya, bukan harum minyak wangi loh, bukan harum minyak nyong-nyong, bukan. Memang harum badannya. Banyak yang datang mentakziahinya, mensolatkannya. Banyak ciri-ciri. Suasana hari saat itu dibilang panas tidak panas, dibilang mendung tidak mendung. Kenapa? Bumi pun kelihatan mau menangis. Alam pun bersahabat dengan kematian. Orang yang kalau udah husnul khotimah, Pak, itu mati tidak nyesal. Gak ada pengen balik ke dunia. Kenapa? Dia udah husnul khotimah, gak pengen kembali ke dunia.
Yang pengen balik ke dunia itu yang tidak husnul khotimah. Paham ya? Paham ya Pak ya? Jadi apa target kita? Target kita tidak lain adalah husnul khotimah. Mau dimanapun pasang target itu Pak. Banyak-banyak beristighfar, istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Selain banyak la ilaha illallah tadi, beristighfar dulu banyak-banyak. Minta ampun dulu sama Allah. Minta ampun dulu benar-benar. Ya Allah, minta ampun aku ya Allah, aku bertobat. Minta ampun ya aku ya Allah, aku bertobat. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Supaya hajat kita disampaikan oleh Allah, ditunaikan oleh Allah. Apa itu husnul khotimah? Cita-cita jangan yang rendah-rendah. Cita-cita itu yang tinggi-tinggi. Jangan yang rendah-rendah. Cita-cita itu harus tinggi. Apa cita-cita tertinggi? Apa cita-cita tertinggi? Husnul khotimah. Bukan jadi presiden, ya, husnul khotimah. Enggak semua orang tahu kalau cita-cita tertinggi itu husnul khotimah, dan enggak semua orang sepakat, enggak semua orang terima. Banyak sarjana yang tidak husnul khotimah, enggak ukurannya ilmu pendidikan. Banyak pejabat yang enggak husnul khotimah, enggak ukurannya jabatan. Ya, husnul khotimah itu adalah pilihan Allah terhadap hamba-hamba. Kita ini hamba yang dipilih enggak? Oh mungkin dipilih, tapi persoalannya enggak mau. Aku ini kayaknya dipilih Allah husnul khotimah, tapi aku enggak mau. Ya jadinya aku enggak husnul khotimah.